Halo, apa kabar pemirsa? Kami hanya melepaskan masker pada saat kami live siaran. Kami sadar betul bahwa pandemi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada tetap melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Saya, Artama Giovanni, akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar UNESA khusus untuk Anda. Dan berikut rangkuman informasi jendela UNESA kali ini. Sambut Disnatalis UNESA ke-57, UNESA gelar Piala Rektor National Pickleball Championship. KPI bekerja sama dengan UNESA melakukan rapat indeks kualitas program siaran televisi tahun 2021. SMCC UNESA menyelenggarakan webinar bertemakan Against Sexual Harassment. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. UNESA buka rangkaian Disnatalis ke-57 dengan menyelenggarakan Piala Rektor National Pickleball Championship. Pagelaran ini diikuti oleh 10 provinsi dan 105 atlet pickleball di Laboratorium Tenis UNESA. Universitas Negeri Surabaya UNESA menggelar Piala Rektor UNESA National Pickleball Championship sebagai bagian dari rangkaian acara pembuka Disnatalis UNESA ke-57 pada 28 hingga 30 Mei 2021 di Laboratorium Tenis UNESA. Kejuaraan ini diikuti oleh 105 peserta dan 10 provinsi di Indonesia. Pembukaan acara ini dihadiri oleh Dr. Agus Haryanto MKes selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sekaligus Ketua PPI Jawa Timur dan dibuka dengan sambutan oleh Muhammad Karis Fajar SPD MPD selaku Ketua Panitia. Jadi untuk meningkatkan rasa silaturahmi antar pemain pickleball dan mempererat kita kedekatannya untuk pickleball ini dan nantinya bisa memasyarakatkan untuk kedepannya. Pickleball di Indonesia masih terus berupaya dikembangkan sebagai cabang olahraga baru. Susilo MPD DED selaku Sekjen PPI menyampaikan bahwa pickleball merupakan gabungan dari 3 cabang olahraga. Ketiga cabur tersebut yakni bulu tangkis, tenis, dan tenis meja. Selain itu, olahraga pickleball ini mudah dan memiliki resiko cedera yang ringan, sehingga berpotensi untuk disukai dan populer di kalangan masyarakat. Kompetisi pickleball yang diselenggarakan oleh UNESA ini merupakan kejuaraan kedua yang berhasil diadakan di Indonesia. Dengan adanya kejuaraan ini merupakan salah satu kebanggaan setelah tahun lalu didirikan Persatuan Pickleball Indonesia. Yang hadir pada kejuaraan nasional kedua ini, yang pertama di UNJ Jakarta, ada 10 Pemprov yang hadir. Harapannya setelah ini kita segera melaporkan ke KONI dan KOI untuk menjadi anggota di KONI maupun di KOI. Untuk pickleball di Indonesia kita sudah daftarkan dan jadi member di Asia maupun level internasional. Rektor UNESA Profesor Dr. Haji Nur Hasan MKes atau biasa disapa Cah Hasan berharap dengan adanya sosialisasi terkait pickleball ini dapat membuat masyarakat semakin tertarik dengan olahraga pickleball dan dapat bersaing di event nasional lainnya. Dari Surabaya, Tim Liputan KCTV melaporkan. SMCC UNESA mendukung program pencegahan kasus pelecehan seksual dengan menyelenggarakan webinar Against Sexual Harassment. Selain mengedukasi, acara ini juga memotivasi penanganan kasus pelecehan seksual. Satuan Mitigasi Crisis Center SMCC UNESA mengadakan webinar Against Sexual Harassment. Ditinjau dari aspek hukum, psikologi, dan gender, hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi bagi masyarakat luas dari berbagai sisi. Webinar Against Sexual Harassment berlangsung secara offline terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan, serta disiarkan secara live di Instagram SMCC UNESA dan kanal YouTube KCTV by UNESA. Webinar yang berlangsung dimoderatori oleh Dr. Diana Rahmasari MSc Psikolog selaku Ketua Satuan Mitigasi Crisis Center UNESA, menghadirkan 4 narasumber kompeten di bidangnya, yaitu Kompol Yasinta Ma'u, SHM Hum, Kanit 4, Subdit 4, Renakta Ditreskrimum Polda Jatim, Riza Wahyuni SPSI MSc Psikolog, selaku Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Dr. Pujiastuti SHMH, sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum UNESA, serta Syafiatul Mardiah SOSMA, Ketua Pusat Studi Gender dan Anak UNESA. Hadirnya keempat narasumber tersebut membuka ruang diskusi dan informasi bagi publik
terkait kasus kekerasan seksual yang kian tahun merangkak naik. Berdasarkan data sejak 2 tahun terakhir, angka kekerasan seksual banyak dialami oleh perempuan dan anak-anak. Masyarakat pahami bahwa kita punya P2TP2A yang ada di 38 kabupaten kota di Jawa Timur gitu. Nah, itu adalah lembaga di bawah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang mana mereka di situ melakukan upaya-upaya pendampingan, pemulihan dan pendampingan hukum untuk mereka-mereka perempuan dan anak yang menjadi korban-korban kekerasan. Seperti itu. Baik untuk seluruh rekan-rekan ya dimanapun berada, ketika mendapatkan perlakuan yang salah atau menjadi korban atau potensi menjadi korban, cepat lapor ke kepolisian terdekat. Lapor pun tidak harus misalnya ke kantor polisi. Pas di jalan ada lalu lintas di jalan, tolong laporkan saja, Pak, saya mengalami ini di sini gitu loh, supaya cepat ditangani. Saya rasa respon daripada rekan-rekan polisi dimanapun berada, ketika adanya indikasi kekerasan, saya rasa langsung dilayani. Webinar Against Sexual Harassment ini merupakan salah satu upaya dalam menghapus stigma tabu terhadap kekerasan dan pelecehan seksual di masyarakat. Sebagai instansi yang peduli terhadap pendidikan karakter, UNESA memiliki gugus layanan bimbingan konseling GLBK sebagai komitmen UNESA untuk menciptakan ruang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan seksual. Aksi melawan kekerasan seksual harus dilakukan oleh semua pihak, karena kekerasan dan pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan menimpa siapa saja. Dengan meningkatkan pengetahuan serta advokasi, kekerasan dan pelecehan seksual dapat dicegah sejak dini. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Irfan Ali melaporkan. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama UNESA dan sejumlah universitas anggota lainnya gelar FGD mengenai riset indeks kualitas program siaran dan penyampaian informasi serta edukasi terkait transisi TV analog menuju TV digital. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama dengan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) mengadakan fokus group discussion dengan para informan ahli. Mengusung topik riset indeks kualitas program siaran televisi, acara ini dihadiri oleh Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiah bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik UNESA, Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD, serta Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA, Dr. Haji Muhammad Turhaniani MA. Dalam acara FGD Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi ini, telah ditunjuk beberapa informan ahli dalam mengkaji beberapa kategori tayangan televisi, diantaranya adalah kategori berita, infotainment, variety show, sinetron, kategori anak, religi, serta wisata budaya. Riset Indeks Kualitas Program Siaran ini diselenggarakan dengan tujuan untuk melakukan penilaian secara akademis terhadap program siaran televisi yang dilakukan oleh informan ahli yang telah kita tunjuk. Tentunya dengan hasil kajian dan analisa yang dilakukan oleh para informan ahli tersebut bisa menjadi referensi bagi kami di Komisi Penyiaran Indonesia untuk dapat merumuskan satu kebijakan, untuk dapat memberikan satu standar kualitas program siaran secara kualitatif tentunya. Sehingga hasil riset ini bisa menjadi panduan bagi publik untuk melakukan kontrol diri terhadap aktivitas menonton televisi. KPI terus bisa melakukan sinergi karena kami yakin informasi yang benar yang berkualitas itu perlu bagi masyarakat. Untuk bisa itu perlu ada edukasi. UNESA punya kepedulian untuk mengedukasi masyarakat. KPI juga punya kepedulian terhadap. Nah, sinergi ini akan cocok jika disatukan untuk membantu satu program atau program-program yang lebih dari satu yang mengarah ke situ. Jadi harapannya kita akan gandeng terus, bukan hanya itu, nanti lahir program-program lain yang lebih berinovatif. Acara FGD Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi ini telah menggandeng 12 universitas di Indonesia. UNESA adalah salah satu anggota aktif sejak tahun 2017. Sebagai institusi pendidikan yang sangat peduli terhadap literasi, UNESA memiliki gagasan kampung cerdas bermedia sebagai upaya dalam mengedukasi masyarakat untuk bisa memilih dan memilah tayangan yang baik secara mandiri. Dalam FGD Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi ini, KPI juga memberikan informasi bahwa transisi televisi analog menuju televisi digital telah dimulai.
Komisioner KPI Nuning Rodiah menyampaikan bahwa transisi tersebut akan resmi berakhir pada 2 November 2022. Dari Surabaya, Tim Liputan KCTV melaporkan. Pemirsa, laporan FGD KPI bersama UNESA tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Bila ada kritik dan saran atau kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya, untuk memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya, Artama Giovanni, tetap sehat. Sampai jumpa. KCTV